Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dalam Islam ada salam, sapa dari sini dulu Ustaz. Saya akan sapa dulu. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Jawabnya nanti, alhamdulillah, Luar biasa. luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar. Jadi nggak ada yang harus semua ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Coba. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Jadi, baik, terima kasih jamaah kajian duhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebelum kajian dimulai, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rashid Bahabasi LC. Beliau lahir di Sumeneb 4 Mei 1970 ya Ustaz. Beliau lulus dari Fakultas Syariah IPA Jakarta, dan ternyata beliau sekarang masih kuliah juga, ngambil S2 di Universitas Surakarta, Fikih dan Usul Fikih. Aktivitas beliau sebagai dosen bahasa Arab di Fakultas Dakwah dan Fakultas Tafsir Hadis. Kemudian di Sekolah Tinggi Islam Al-Hikmah Bangka Mampang Jakarta. Baik, sebelumnya ini ada maklumat dari panitia yang akan saya bacakan. Yang pertama, infak pada hari sebelumnya, yaitu hari Selasa kemarin, sebesar 325.500, dan infak sampai dengan hari ini sebesar 634.400 rupiah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Kemudian Majelis Taklim Telkomsel juga yang temanya sekarang ini nggak jauh-jauh, hampir sama dengan temanya atau Telkomsel punya muda, beda, dan bercahaya. Yang pertama, programnya adalah bakti sosial dan buka puasa bersama kaum duafa, yaitu pada hari Jumat 27 Juli. Kemudian basar setiap Senin sampai dengan Kamis. Tadarus setiap jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian berbagi takjil setiap hari Jumat di bulan Agustus. Program Aisyah, ayo sayangi musola, bagi rekan-rekan yang mau berinfak untuk kebersihan musola di kantor kita ini, silahkan nanti dihubungi panitia. Juga ada program paket sedekah, yaitu paket sembako dan paket alat sholat sebesar 50.000 atau kelipatannya. Kemudian kajian muslimah setiap hari Jumat. Dan kami nanti akan memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk berinfak yang akan diadakan melalui promo. Sebelumnya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sudah melaksanakan 4 hari ibadah puasa, atau mungkin ada yang 5 hari. Semoga amal ibadah kita semua ini
dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kurang semangat namanya. Saya kasih tahu ada 3 orang yang boleh tidak menjawab salam. Yang satu orang bisu, yang 2 orang tuli, yang ketiga yang gak waras. Nah sekarang saya mau salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut gak waras. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah akan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Walaupun kita yakin apa yang kita lakukan mungkin tidak sempurna. Karena al-kamalu lillah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kekurangan. Tapi berharap rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekurangan yang ada di dalam amal kita itu ditutup dan Allah akan menjadikan semua amal kita makbul di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dari berapa menit tidak nih? Berapa menit? Tanyanya menit saya. 45 menit. Berapa menit? 45 menit. 45. Baik. Saya akan pakai 15 menit dulu, nanti saya akan lihat siapa yang pules duluan. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini saya tidak akan membawakan tema yang berat, ya, yang ringan-ringan saja. Cukup body saya saja yang berat, ya. Saya ingin bercerita, ya. Sebenarnya ini adalah sebuah hadir, ya. Jadi ini cerita, tapi ada di dalam hadir antara seorang sahabat dan ayahnya, gitu ya. Cerita ini atau hadis ini saya baca pertama kali di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Nanti saya akan minta jemaah sekalian kira-kira nebak, ya, menebak kira-kira di bab apa hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya nggak tahu panitia ada hadiah gitu ya. Masya Allah. Padahal soalnya cuma satu. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan Ma'an, sahabat yang namanya siapa? Ma'an. Siapa namanya? Ma'an. Jadi kalau ditulis bahasa Arabnya Ma'nu. Kalau disukunkan kan Ma'an. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang namanya Ma'an bin Yazid. Ma'an ini bin Yazid. Bin Yazid artinya anaknya, dia itu anaknya Yazid, ya. Bin Al-Akhnas, Yazid ini anaknya Al-Akhnas. Disebutin semuanya itu 3. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha pada mereka semua. Itu menunjukkan kalau 3-3-nya ini sahabat Nabi. Al-Imam Nawawi menyebutkan 3-3-nya tuh. Karena ini agak jarang. Anak, orang tua, sama engkongnya sahabat. Biasanya cuma satu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sahabat cuma Umar aja. Kalau ini 3-3-nya. Jadi Ma'an bin Yazid diriwayatkan dari Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum qala, berkata. Siapa yang berkata nih?
Ma'an. Dia bilang begini, karena abi adalah ayahku. Siapa ayahnya? Yazid. Karena abi Yazid adalah ayahku yang namanya Yazid. Akhraja dananir. Dia mengeluarkan beberapa uang dinar. Dananir, ini bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah dinar. Perlu diketahui beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada bentuk tunggal, kalau sudah dua itu sudah masuk jamak. Kalau di bahasa Arab enggak. Bentuk tunggal mufrad ada bentuk dua, namanya mutsanna. Nanti kalau sudah lebih dari dua baru jamak. Jadi di sini tidak disebutkan berapa, cuman dia pasti di atas dua. Pasti di atas dua. Akhraja dananir, dia mengeluarkan beberapa uang dinar. Yatasaddaqu biha. Dia ingin bersedekah dengan uang dinar itu. Cuman dia tidak memberikannya kepada orang yang dia inginkan secara langsung, tapi dititipkan ke orang lain. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Lalu dia titipkan ke seseorang yang ada di masjid. Marbot misalnya. Jadi dia datang ke masjid dengan membawa uang dinar itu, terus bilang ke marbot, ini tolong ya, kalau ada orang masuk ke masjid, datang ke masjid, berikan. Ini sedekah dari saya. Selesai, uang itu diambil, Yazid pulang. Yang bercerita siapa? Ma'an. Apa kata Ma'an? Fajitu. Tiba-tiba yang datang saya. Saya nggak tahu, ya. Jadi si Abah pulang, ya nggak tahu apa-apa. Si Ma'an nggak tahu apa-apa, datang dia. Ya kan? Fajitu. Sama orang yang di masjid. Oh, ada orang datang tuh, gitu kan? Lalu diberikanlah sedekah itu. Fa'akhadtuha, dapat sedekah, ini ambil. Ya, fa'akhadtuha, aku ambil uang dinar itu. Wa ataituhu biha. Selesai urusan di masjid, aku pulang ke rumah, bawa uang itu. Ketemu sama Abah. Ya kan? Loh, ente dapat fulus dari mana? Dari masjid, bersedekah katanya. La ilaha illallah, itu dari Abah katanya. Wallahi, aku tidak mengharapkan itu buat ente katanya. Balikin. Apa kata Ma'an? Kagak Pak katanya. Balikin, kagak gitu kan. Soalnya dia masuk aja duit kalau sudah masuk susah keluarnya. Ya kan? Balikin, kagak. Akhirnya apa kata Ma'an? Karena sama-sama merasa nol gitu kan. Akhirnya Ma'an bilang, fakhasamtuhu ila Rasulillah. Lalu aku adukan ayahku itu kepada Rasulullah. Ini kita cari. Kalau Abah maksa-maksa, bahasa kitanya, kita datang ke Rasul. Nah, ini pengadilan paling tinggi jemaah sekalian, satunya. Ya kan? Soalnya kan pengadilan pertama Allah, ya, kedua Rasul tuh. Ya kan? Suruh. Nanti kita lihat apa kata Rasul. Kalau kata Rasul suruh balikin, balikin. Jangan takut, jangan marah. Iya sudah. Akhirnya datanglah si anak, si Ma'an sama Yazid sama abahnya ke Rasulullah SAW. Lalu diceritakan perbedaan pendapat di antara mereka itu. Ya. Rasulullah paham. Oh iya. Dan subhanallah jemaah sekalian, ya, apa yang menjadi jawaban Rasul itu bikin enak. Rasulullah bilang sama Yazid, si ayah, laka manawaita ya Yazid, engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid. Kalau ente ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ente tetap dapat pahala sedekah.
Walaupun yang ngambil anaknya sendiri. Dia senang Yazid karena dia mendapatkan pahala sedekah. Kepada Ma'an Rasulullah mengatakan, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kau boleh memiliki apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Lebih senang lagi jemaah sekalian. Ya, Ma'an boleh ambil katanya. Intinya akhirnya anak dan orang tua ini sama-sama senang. Tapi akhirnya sedekah muter-muter di rumah. Ya. Jemaah sekalian, ceritanya habis. Ya. Ini rawahu Muslim kalau tidak salah. Hadisnya adalah hadis sahih, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Udah paham ceritanya? Tahu kan yang ceritanya nih? Coba jawab pertanyaan saya yang pertama nih, yo. Kira-kira di bab apa Imam Nawawi menyebutkan hadis ini? Lah gampang kan tuh? Ya kan tahu kan ceritanya? Ayo siapa? Ya, silakan. Bab apa? Bab sedekah. Bener-bener jauh dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Coba ayo, ibu-ibu ini, kira-kira babnya bab apa? Kalau bab sedekah, enggak, salah. Ibu-ibu, masa ibu? Ayo, bab apa? Bab terakhir. Setelah ibu sudah menjawab bab terakhir. Sekarang bapak. Ya silakan. Ada kira-kira sedekah salah, bab terakhir salah. Ayo silakan. Ya. Ikhlas. Bab ikhlas. Ya. Kasih. Dan babnya bab pertama itu. Ya. Dari Yasin. Jadi bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin, jadi tentang ikhlas an-niyah, tentang wajibnya seseorang itu mengikhlaskan niat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat sebuah amal itu dari keikhlasannya. Walaupun ada keliru-keliru sedikit, gitu kan? Ya Yazid ini sebenarnya kan dia ketika ingin memberikan sedekah itu, kan di benaknya sudah ada kriteria. Saya ingin orang yang mendapatkannya kira-kira begini-begini. Tapi anaknya itu gak ada di benak dia. Ya kan? Anaknya gak hadir. Lalu dikasihkan ke orang, harapannya Yazid begini, orang itu gak tahu, ya kan? Tiba-tiba yang datang anaknya, kasih aja sama anaknya. Kayaknya keliru menurut Yazid. Tapi karena niatnya ikhlas karena Allah, itu tidak dilihat kelirunya, tapi dilihat niat ikhlasnya. Ya. Dan ini penting, ibu-ibu, bapak sekalian, kita punya niat yang ikhlas dalam beramal secara umum. Wabil khusus ini dalam urusan sedekah. Karena dalam urusan sedekah di kota besar seperti Jakarta ini, kadang-kadang kita bisa keliru. Sebab ada orang-orang yang pekerjaannya datang dari kampung, kerjaannya memang mengemis, gitu. Jadi di drop mereka, ya, kemudian sampai di tempat tertentu udah ganti baju dinas, gitu. Zaman sekarang ada baju dinasnya, dan bisa saja nanti mereka beroperasi di mana-mana. Padahal di kampungnya dia bisa jadi orang lebih kaya mungkin dari sebagian kita. Dia punya rumah, dia punya sawah, dia punya sapi dan lain sebagainya. Kita anak kambing dia nggak punya. Dia punya sapi, punya apa? Artinya apa? Karena dia pandai menggunakan kostum, memilih kostum, kemudian pandai acting, seakan-akan dia menjadi orang yang paling miskin
saking di dunia, akhirnya kita iba, kita ngasih. Salah sebenarnya. Artinya nggak tepat tuh. Tapi kalau kita ikhlas memberikannya, kita tetap akan mendapatkan pahala. Perkara dia nipu, itu bukan urusan kita, urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sering kan kadang-kadang terjadi. Cuma gini ya mas sekalian, kalau kita sudah tahu satu saat kita sudah tertipu sama seseorang, kita ngasih, lalu kita ketemu lagi sama orang itu dan kita tahu orang itu bohong sebenarnya, saya sudah tertipu sekali, jangan kasih lagi jangan sekalian. Karena al-mu'min kayyisun fatin, seorang mukmin itu cerdas. La yuldamul mu'min fi juhrin marratain. Orang mukmin itu tidak akan tersengat oleh hewan di satu lubang 2 kali. Ya. Sudah tahu di satu lubang itu ada kalajengkingnya, sudah kena yang kanan, yakin dimasukin bahlul jangan. La yuldamul mu'min fi juhrin marratain. Dan ini sering. Jadi saya sendiri misalnya sering melihat gitu kan, oh ya Allah gitu kan. Yang mudah-mudahan ya Allah mengampuni mereka. Ya. Ini dan ini adalah pelajaran yang pertama yang paling penting dari kisah Yazid atau Ma'an dan ayahnya Yazid. Baik, tentang ikhlas an-niyah. Yang kedua, nah siapa nih yang bisa memberikan pelajaran? Kira-kira apa yang bisa diambil oleh kita dari kisah Yazid ini? Ini banyak sekali pelajarannya. Dan kisah yang pendek ini, apa misalnya? Ikhlas sudah. Sudah ikhlas sudah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa? Ya. Kenapa? Yang niatnya ikhlas. Judulnya itu ikhlasun niat, mengikhlaskan niat. Yang lain lagi masih makan doang. Saya kasih tahu misalnya satu, misalnya yang kedua, misalnya ada pelajaran yang lain. Bolehnya seseorang mentaukil atau mewakilkan distribusi sedekah. Ya, orang boleh mewakilkan distribusi sedekah dia, baik itu sedekah yang wajib, zakat, atau sedekah yang sunnah. Boleh. Kalau nggak boleh kan pasti dimarahin sama Nabi Yazid. Tadi sedekah pakai dititip-titipin, jadi masalah begini nih. Gitu kan? Tapi ternyata enggak kan? Dia pasti dimarahin sama Nabi. Kemudian ada ayat, ada hadis lain yang memperkuat adanya amil, diperbolehkan. Jadi boleh orang bersedekah tidak langsung boleh, ya. Walaupun saya secara pribadi jangan sekalian kalau kita ingin sedekah, apa boleh melalui amil, kita cari amil yang amanah. Mereka punya list sendiri, ya kan? Kita lihat, kita tiqah, kita yakin dengan mereka atau tidak. Tapi sebaiknya sedekah kita semuanya, baik yang wajib atau yang sunnah, tidak semuanya diberikan melalui amil seperti itu. Kenapa? Karena yang paling baik itu sedekah itu kena kepada keluarga kita sendiri yang tidak punya. Dan amil itu nggak tahu siapa keluarga kita yang membutuhkan. Jadi sebahagian bisa disalurkan melalui amil, sebagian kita sendiri, karena kita sendiri yang paling tahu siapa di antara keluarga kita itu yang membutuhkan. Ini jadi pelajaran kedua apa tadi? Bolehnya seseorang mewakilkan distribusi sedekah atau zakat dan lain sebagainya. Bahkan sebahagian ibadah boleh diwakilkan, tapi nggak semuanya ya. Haji bisa diwakilkan, umroh bisa diwakilkan. Ya, tapi kepada orang yang sudah pernah melaksanakan untuk dirinya. Ya, kalau saya misalnya pernah umroh atau pernah haji, orang boleh mewakilkan ke saya. Tapi kalau saya masih belum pernah haji, belum pernah umroh, nggak boleh orang mewakilkan
kepada saya. Ya, Nabi pernah mendengar saat beliau haji bersama para sahabat, jumlahnya ribuan ya sekalian. Nabi pernah mendengar ada seorang, labbaik Allahumma hajjan li syubrumah. Ya Allah, saya niat haji untuk syubrumah. Loh, didengar kan oleh Nabi, ditanya, siapa itu syubrumah? Ya tetangga sakit tuh siapa gitu kan. Loh, terus kamu sudah pernah haji buat dirimu belum? Belum. Kata Nabi, hajilah kamu buat dirimu, baru kamu boleh haji buat syubrumah. Jadi mentaukil gitu. Tapi nggak semuanya loh jemaah sekalian. Sholat zuhur nggak bisa. Pokoknya itu sholat zuhur kali 2 kali. Pokoknya kalau beduk anak yang buka puasa nanti aduh gitu kan. Ini deh, pokoknya buka puasanya anak aku nih pokoknya. Mau apa? Gitu kan? Nggak bisa. Jadi nggak semuanya. Ya, lihat nasnya. Oke. Terus ini yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sebutkan, bolehnya sedekah sunnah itu diambil oleh orang yang masih ada hubungan dengan kita, baik itu asal usul kita atau keturunan kita ke bawah. Sedekah sunnah itu boleh diambil oleh orang yang merupakan asal usul kita atau keturunan kita ke bawah. Itu sedekah sunnah. Ya. Kalau tidak boleh, karena ini sedekahnya dalam cerita sedekah sunnah. Kalau ini tidak boleh, tentu akan diminta oleh Nabi kepada Ma'an untuk dikembalikan. Sebab sedekah wajib alias zakat itu tidak boleh. Zakat itu tidak boleh diberikan untuk anak, tidak boleh diberikan untuk orang tua. Zakat itu ke samping. Jadi ke saudara, gitu kan? Saudara. Pokoknya ke samping. Jangan tidak ke atas, tidak ke bawah. Ya. Nah, kalau sedekah sunnah boleh ke bawah, boleh ke atas. Jadi orang tua kita boleh kalau kita mau sedekah. Nah, kenapa kok zakat atau sedekah wajib itu nggak boleh untuk orang tua, untuk anak-anak? Kalau suami ya tidak boleh diberikan kepada istrinya. Ini zakat saya, nggak boleh. Kita makan berdua. Gak boleh, kenapa? Karena mereka adalah menjadi tanggung jawab kita nafkahnya. Jadi kewajiban yang ada hubungannya dengan uang buat kita tuh ada zakat, ada nafkah. Nafkah ini buat anak-anak kita. Itu wajib, itu bukan zakat. Kalau orang tua, kemudian buat orang tua kita. Kalau mereka sudah tidak mampu, ya mereka sudah tidak mampu, maka kita yang punya kewajiban memberikan nafkah buat mereka. Dan itu bukan zakat. Zakat itu ke samping. Ya, zakat itu ke samping. Kalau sedekah diperbolehkan. Bahkan zakat itu kalau diberikan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, saudara, paman, bibi, itu akan lebih bagus daripada diberikan kepada orang yang kita nggak tahu, yang nggak kenal sama sekali. Ya, yang fakir lebih ya, sama-sama berhak gitu kan misalnya. Kata Nabi, as-sadaqatu, sedekah yang diberikan kepada lil fakir, kepada orang fakir, sedekah. Pahalanya cuma pahala sedekah aja. Walidzi rahim, dan untuk kalau sedekah itu baik yang wajib atau sunnah itu diberikan kepada orang yang punya hubungan silaturahim, maka pahalanya 2, tintan kata Nabi itu. Shadaqatun wasilah, dapat pahala sedekahnya, dapat pahala silaturahim. Ini dua pelajaran yang saya sebutkan ya. Pelajaran yang pertama tadi ikhlas, pelajaran yang kedua bolehnya mentaukil, mewakilkan distribusi sedekah. Kemudian yang kedua bolehnya sedekah sunnah itu diambil oleh orang yang merupakan asal usul kita atau keturunan kita. Ada pelajaran lain lagi apa? Mau tanya Pak? Oh, ada. Kalau sedekah wajib yang buat kita berikan ke
kakek atau nenek, apakah bisa Pak? Sedekah wajib. Iya. Sedekah wajib itu ya zakat, ya. Iya. Oh, zakat maksudnya. Nah, yang penting gini, kewajiban yang ada hubungannya dengan harta kepada kita itu ada dua. Zakat. Kalau zakat itu tidak boleh untuk atas bawah, harus ke samping. Nah, kalau untuk atas, orang tua atau kakek kita itu ada kewajiban lain. Dan bukan zakat, itu kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah. Ya. Walaupun itu nanti akan dihitung juga orang yang, jadi kewajiban beri nafkah kepada siapa? Pada anak, kepada pasangan, ya, kepada istri. Kemudian kalau istri sama suami gak wajib, ya. Yang wajib itu suami sama istri, ya. Kemudian kepada orang tua kita, kalau mereka sudah lumpuh, mereka nggak mampu, itu wajib, dan itu bukan zakat, itu wajib. Walaupun demikian, kalau kita ikhlas memberikannya, itu tetap akan bernilai sedekah, pahala, dan tetap dapat pahala. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, engkau akan tetap mendapatkan pahala. Jadi tidaklah engkau melakukan sebuah amalan, kau harapkan dengan amalan itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan mendapatkan pahala di situ. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai makanan yang kamu masukkan ke mulut istri itu sedekah. Asal diikuti dengan keridhaan hati senang, ya. Oke, baik. Sudah 3 pelajaran yang kita sebutkan. Ada lagi nggak yang bisa digali dari kisah pendek ini? Tapi saya lihat banyak ini nih. Apa lagi? Ada lagi nggak nih? Apa gimana? Oh, demokrasi keluarga. Yang tahu kan demokrasi Pancasila. Gimana maksudnya demokrasi keluarga? Ya boleh. Nanti dari bagian mana tuh? Atau ambil pelajaran ini? Kan ini dari awal sampai akhir ya. Dari bagian mana? Jadi perbedaan pendapat, ya. Jadi tidak mentang-mentang ya. Jadi tidak mentang-mentang si Yazid sebagai orang tua tidak diikuti oleh anaknya, gitu kan? Ente nggak mau balikin, gitu kan? Anak kutuk ente jadi batu kayak kali kudang, gitu kan? Nggak mungkin, ya, karena kali kudang belum ada. Ini ada hubungannya dengan perbedaan pendapat, gitu kan? Lihat dalam kejadian ini bagaimana para sahabat itu tunduk dan patuh kepada perintah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan ketika si ayah merasa benar, si anak Ma'an juga merasa benar, gitu kan? Dia mengatakan, dan Ma'an akhirnya punya inisiatif, abah tak laporin sama Rasul. Enggak marah, enggak. Karena ayahnya mengatakan kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lihat taatnya para sahabat kepada perintah Allah Subhanahu untuk mengembalikan semua perkara. Jadi nggak mentang-mentang Yazid itu si ayah, lalu dia bersikap sebenarnya, pokoknya ente ikutin aja, ente masih bau kencur, begitu kan? Oh berarti apa mau jahit? Jangan sekalian dalam masalah surah ini pelajaran penting loh. Jadi bagaimana para sahabat itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian ini sekaligus ada hubungannya. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa anak
Ini masalah sosial. Seorang anak apabila melaporkan orang tuanya ke pengadilan dengan tujuan mencari kebenaran, itu tidak termasuk uququl walidain, tidak termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kalau dia termasuk durhaka kepada kedua orang tua, maaf, kesian banget jemaah sekalian, pasti dipojokkan sama Nabi. Kamu beraninya, gitu kan, melaporkan abah kamu. Tapi karena Rasul tahu yang dicari oleh Ma'an itu adalah kebenaran dan dia akan tunduk pada kebenaran itu. Maka kata para ulama, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, orang tua atau anak yang melaporkan orang tuanya ke pengadilan tapi murni ikhlas dia untuk mencari kebenaran, tidak mencari kemenangan, tidak seperti yang terjadi banyak sekarang. Kalau sekarang saudara dengan saudara apa itu cari menang, bukan cari benar. Yang ini pakai pengacara, yang ini, itu sudah nggak benar. Ya, apalagi pengadilannya, ada nggak benar juga dia mas sekalian. Jadi pengadilannya harus benar-benar yang yakin menurut kita dia bisa memberikan keadilan. Maka baru dia tidak akan dianggap tidak akan dianggap sebagai sebuah durhaka kepada kedua. Baik, jamaah sekalian. Ya, ini sebenarnya masih ada lagi, tapi mungkin saya sudah jam 1. Ya, saya skorsing dulu jamaah sekalian. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya nanya. Ya, silakan jamaah sekalian. Ini siapa yang bisa menyebutkan, ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Tadi siapa tokohnya jemaah sekalian? Ma'an, oke. Ma'an itu bin Fulan. Atau siapa yang bisa nyebutin tuh? Oh. Yo. Ini ada hadiahnya mana dulu? Hah? Ada yang ingat nih? Ma'an bin titik. Ya. Ma'an bin Yazid. Ya, ya lagi silakan. Silakan. Jawab. Bin Yazid bin Anas. Iya, bin Yazid bin Anas. Akhmas. Bukan Anas. Hampir sama memang dia. Akhmas. Ya, ada yang menyebut benar kayaknya tuh. Gadis. Ya silakan. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Iya, jangan. Allahu Akbar. Berarti pertanyaan terakhir ini tentang, saya menyebutkan beberapa pelajaran tadi dari kisah Ma'an ini, ya. Nah, karena ini adalah hadiah yang ketiga, maka dia harus menyebutkan 3. Nah, padahal saya menyebutkan lebih dari 3. Nggak urutan juga nggak apa-apa, ya. Apa pelajaran dari ada 3? Saya menyebutkannya 3. Jadi 4 mungkin saya menyebutkan. Ya. Ya, silakan bismillah. Nomor 1. Tentang niat ikhlas. Iya, oke, 1. Tentang bisa mewakilkan dari zakat atau sedekah kita. Iya, distribusi zakat. Terus Yang ketiga, kita untuk mencari kebenaran tidak dianggap durhaka. siapa maksudnya? Ketika melaporkan Mencari kebenaran. Jadi ketika kan anak melaporkan orang tuanya, tapi ikhlas demi kebenaran tidak dianggap durhaka. Allahu Akbar. Ya. Ya, ini mungkin jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah saya sudah menghabiskan 3 hadiah untuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan
memberikan keberkahan kepada kita semua selama di majelis ini. Mudah-mudahan setiap detik ketika kita berada di sini akan tercatat sebagai amal kesalehan yang akan memperberat ibadah kita nanti di yaumil akhir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S3 Pak. S3 sama-sama S3. Baik, sebelum ditutup kita mimpin doa dulu ya, Pak Ustaz. Langsung aja jemaah sekalian baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, terima kasih kepada jemaah kajian zuhur. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Rasyid menambah keimanan kita dan dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.